Artinya kurang begini. Telah meninggal dunia anak dari Abi Tolha dan Umi Sulaim. Jadi anak di balita. Meninggal dunia. Suaminya lagi nyari obat. Kemudian meninggal dunia. Lalu istrinya berkata pada saudara-saudaranya ini, ya, tidak boleh ada satupun yang bercerita perkara ini pada suamiku. Jenazah digeser di kamar sebelah tuh ya. Ummu Sulaim wanti-wanti jangan ada yang cerita ngomong satu orang pun di depan suami saya perkara anaknya. Pulang, tuh kan? Suaminya nih. Gimana keadaan kita? Kata istrinya sudah dalam keadaan tenang. Pikiran lakinya tuh, oh tenang, udah sembuh ya. Lalu istrinya ini kemudian selepas sholat isya tuh nyiapin makanan, minuman, wah yang lezat lah, ya. Ada sate, ada gulai, ada soto tuh, ya. Kasih minumannya STMJ, susu telur baru jahit ya. Wah, pulangnya begitu tuh, disuguhin makanan minuman yang enak-enak. Dan yang lebih hebat lagi, istrinya ini kemudian berpakaian yang seksi, Pak. Kayak yang seksi yang memancing gairah. Karena dia tahu, kalau Bapak baca kitab Qudul Lujai karya Syekh An-Nawawi itu, ya, kalau istri meminta duluan tuh, ya, maka dia akan mendapatkan ganjaran seperti orang pergi haji. Oh. Jadi makanan yang lezat-lezat ini dan pakaian seronok ini memberikan isyarat, Pak. Kayak kita lah, kalau saya bilang isyaratnya begini, Pak. Pulang ngaji tuh ya, malam Jumat misalnya tuh, saya biasa batuk 3 kali, Pak. Nah, gitu. Batuk tuh 3 kali. Udah tahu sih, Pak. Kalau batuk sekali, teh manis. Nah, gitu ya. Kalau batuk 2 kali, kopi pahit. Keluar kan? Tapi kalau 3 kali, nah udah ada tuh, ya, jadwal. Pagi saya bilang, sebentar Pak, anak-anak belum tidur. Gitu, Pak. Merasa jadi ustadz kan kalau menunggu ini paling gak enak, Pak ya. Ini malam Jumat, itu saya baca Yasin aja. Sambil Yasin tuh yang kecil bukan, saya baca Yasin. Saya kata, Pak, udah tidur. Shadaqallahul Azim. Macam-macam orang ngasih tanda tuh, Pak. Ada yang piring, tereng gitu ya. Kalau Bapak kurang tahu saya gimana caranya, ya. Ada, mesti ada, ya. Ngasih kode tuh, ya. Kalau saya batuk biasanya begitu, ya. Udah tahu dah. Lah, Ummu Sulaim juga begitu, ngasih tanda tuh, ya. Dengan makanan yang lezat, minuman yang lezat, tuh pakaian yang serenok, dan kemudian suaminya nih Pak tergoda dan lalu dia kemudian berhubungan. Selesai tuh dia beres, kemudian Ummu Sulaim berkata setelah melihat suaminya merasa puas, Pak, ya, karena pelayanan yang jarang terjadi. Dia merasa puas, setelah merasa puas lalu istrinya ngomong, ya Bapak, baik suami, bagaimana pendapatmu jika seseorang meminjam barang dari saudaranya, ya, untuk digunakan tuh sampai batas waktu tertentu, si pemilik barang itu meminta kembali barang yang dipinjamkan.
apakah boleh dia kita menahan barang itu? Kata Abu Talha, tidak boleh. Karena itu bukan barang milik kita. Harus diberikan kepadanya. Setelah mendengar jawaban itu, kata Ummu Sulaim, wahai Abu Talha, sesungguhnya anak kita ya, telah diambil oleh pemiliknya. Apa maksud kamu? Dia telah meninggal dunia dan jenazahnya ada di kamar sebelah. Abu Talha mendengar begitu, Pak, barusan habis puas tuh ya, marah. Wah, fagodibu marah. Kamu ya, dia bilang, teganya. Wah, gitu. Luar kamu bisa begitu ya, membiarkan saya dalam keadaan gairah sementara anak kita dalam keadaan musibah. Malam itu dia lari pergi, datang pada Rasulullah SAW dan mengadukan perkaranya kita, persoalannya diceritakan kepada Rasulullah, begini. Apa jawab Rasulullah? Ya Abu Talha, barakallahu lahuma fi lailatikuma. Ketahuilah wahai Abu Talha, sesungguhnya Allah telah memberikan keberkahan kepada dirimu dan istrimu, dan malam ini malam penuh keberkahan bagi kedua kalian. Jadi justru Allah memberikan keberkahan kepada kedua. Kita nih ya kadang-kadang berpikir lain, berjauhan dengan apa yang diajarkan oleh Islam. Ternyata kalau kita mendapatkan musibah lalu bisa memberikan kesenangan tuh. Dulu kita sering takziah ya. Takziah dari kata azza. Itu maknanya memberikan hiburan kepada orang yang sedang berduka atau memberikan kesabaran. Lah Abu Talib tahu tentang hukum itu, sehingga dia perlu memberikan hiburan kepada orang yang berduka ini dengan mengajak tuh. Tadi saya terangkan dalam kitab Uqudul Lujain, nanti Bapak cari ya, karya Syekh Nawawi itu. Di sana diceritakan tentang rincian ganjaran orang yang mengajak berhubungan tuh. Pahalanya sama seperti orang pergi haji. Kalau nggak ngajak, ya pasif. Pahalanya seperti orang pergi umroh. Besar. Kalau mencium saja tuh. Malam itu mungkin kita semangat pengen mencium misalnya, itu sama dengan kita menghatamkan Quran. Besar. Jadi kalau bapak misalnya pulang haji ini pulang ke rumah, menghatam Quran ya, gimana caranya? Jadi kata Pak Ustaz harus mencium mama kalau menghatam Quran, boleh. Pengen hatam Quran, nah gitu ya. Atau misalnya menyisir rambut tuh, ambil sisir, rambut istri kita disisirin tuh. Atau sebaliknya, kata Syekh Nawawi, itu setiap lembar rambut yang disisir, atau jenggot misalnya, atau kumis, itu sama seseorang telah menanam pohon kurma di akhirat. Jadi kalau sekarang bapak nggak punya kebun kurma nih ya, pulang sisirin, masih disisirin, dikepang rambutnya. Berapa banyak rambut istri itu? Sebanyak itu pula pohon kurma, kebun kurma yang bapak miliki nanti di akhirat kelak. Islam itu murah, meriah. Kalau kita tahu ilmunya nih, ya, enak, beruntung jadi agama Islam. Kembali, tapi jangan lupa tuh beres tuh buru-buru mandi kalau masih sore ya gitu ya, mandi tuh. Kenapa?
karena kata Rasulullah, la tadkhulul malaikatu baitan fihi suwaratun wala kalbun wala junubun. Ya. Sesungguhnya malaikat tidak akan pernah masuk ke rumah, ya, di mana di dalam rumah itu ada patung, di mana di rumah itu ada, mohon maaf, gogong, ya, di mana di rumah itu masih dalam keadaan junub. Malaikat gak mau datang, Pak. Malaikat ini malaikat pembawa rahmat. Jadi kalau sempat, ya, diwajibkan. Bahkan berwudu itu kalau kita pengen mengulangi lagi, disunahkan berwudu. Bahkan kalau kita mau makan minum setelah itu, mau minum misalnya, disunahkan berwudu dulu. Kalau mau sunah gitu ya. Tapi kalau mandi tadi wajib. Mandi itu wajib. Saya akan kutip sebuah kisah yang ditulis dalam kitab Isyadul Ibad karya Syekh Zainuddin Al-Maribari. Dia cerita tentang seorang tabi'in yang bernama Aban bin Abdillah Al-Bajali. Kata Aban bin Abdillah, tetangganya ada yang meninggal dunia. Tetangganya ini, Pak, tetangga Aban. Kemudian dia diurus baik-baik, ya, mandikan, dikafankan, disolatkan tuh, dan hendak dimakamkan, ya. Kuburan digali, dimakam nih. Setelah beres kumpul diturunkan, Pak. Tiba-tiba ada kucing besar, kucing di liang lahat. Entah datang dari mana, tiba-tiba ada saja. Kata penggali kubur, usir, angkat kucing itu. Gak bisa, Pak. Pakai tali digeret, gak bisa. Dipukul kepalanya supaya mati itu, gak bisa. Payah tuh penggali kubur untuk usir kucing itu. Adik kata Ustaz diputuskan, gali lagi sebelah sana, kayaknya susah nih. Gali lagi, digali sana tuh kuburan yang lalu beres, diturunkan, ada lagi kucing itu di situ, Pak. Waduh, cilaka dibilang dia. Sampai 3 kali gali kubur tuh, kucing tuh ada lagi di situ. Pak Ustaz bingung, gimana caranya cari ulama? Kata ulama, ya sudah. Karena dulu ada kisah kan, saya pernah cerita ular besar tuh, ya, ada sahabat Nabi yang lain. Ini kucing. Ada kisah dulu zaman sahabat ular, sekarang kucing. Kata ulama, udah kuburkan saja tuh bersama kucing. Kubur, masukkan ya, itu pakai padung, urut rapi semua tuh. Belum sempat keluarga itu kembali ke rumah beserta penggali kubur itu, terdengar suara tulang-tulang yang digigit, kercek. Bagaimana kita suka melihat kucing makan tulang tuh ya, tulang ikan tuh kersek, ya, tulang tuh apa diterbus kata orang Jawa, tulang jenazah itu suaranya terdengar oleh seluruh yang ada itu, Pak. Panik keluarganya, seluruh pengantar kubur itu panik semua. Mendengar suara tulang-tulang almarhum itu dimakan oleh kucing tadi. Resep. Nauzubillah ya. Beres semua ya sudah. Kata para ulama, kita pulang. Ya, Allah mata. Ya. Itu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala sebagai pelajaran bagi kita semua. Pulang ke rumah, ya, Ustaz tadi tak kepada istrinya, ya, ngobrol ya, dari hati ke hati, ya, dari hati ke hati, biasa ngobrol baik-baik, ditanya, kira-kira amalan suami itu biasanya apa sih yang menyebabkan seperti ini? Kata istri, saya juga kurang tahu, Pak Ustaz. Tapi yang saya tahu dia itu kalau setelah berhubungan gak pernah mandi wajib. Jadi suami itu gak pernah mandi wajib. Ini dalam hadis itu diterangkan karena gara-gara tidak mandi wajib itulah maka Allah tunjukkan
Mandi wajib ini ada dua kemungkinan. Pertama, dia tidak ngerti, jahil tentang tata cara mandi wajib. Yang kedua, mandi wajibnya tidak sah, atau memang dia tidak pernah mandi wajib.